Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Pagi ini saya sedang ada di atas Embung Banjaroyo. Kita tadi ke Embung Banjaroyo, tapi kondisinya sedang warung-warung pada tutup, jadi kita agak ke atas sedikit. Ini ada di satu warung. Saya sedang sama Pak Ustadz ini test ride Polygon Pet 3-nya. Nah, jalan kalau ke Suroloyo yang naik ke sana lurus. Kalau yang ke kiri itu arah ke Goa Maria, Sendang Sono. Kalau yang ke kanan ini kayaknya jalan desa. Nah, tadi kita janjian ketemu di Kreo, lalu kita naik ke Banjaroyo. Nah, gimana sih performasi Pet 3 ini ya? Polygon Pet 3 tahun 2020 buat jalan nanjak. Tadi di tanjakan kayaknya Pak Ustadz nggak sama sekali nggak. Oke, ternyata tadi videonya agak kejeda sebentar karena ada notifikasi dari Strava yang lupa saya tidak matikan. Jadi ada suara stop, go, pause dan seterusnya. Oke, perjalanan dari Sleman ke Kreo tadi saya agak kenceng karena emang ngejar waktu, jadi nggak memperhatikan heart rate. Lalu dari Kreo sampai ke Banjaroyo karena kita membersamai Pet 3 yang nggak bisa terlalu dipaksa kalau di trek datar. Kalau rollingan sih Pet 3 aman banget, dia di atas 35-40 tuh masih bisa kalau rollingan. Jadi emang tadi saya putuskan untuk mengubah plan latihannya ke zona 2, zona 3 training. Jadi di heart rate-nya maksimal 120 sampai 140 kecuali di tanjakan yang naik ke Banjaroyo karena emang harus sedikit push effort, tapi nggak terlalu signifikan juga. Mungkin jaraknya sekitar 2 kilo kalau dari jalan utama. Yuk kita lanjutin review Polygon Pet 3-nya Pak Ustadz yang baru. Di tanjakan dari Kreo yang banyak jalan rollingan sampai ke Banjaroyo yang agak naik tuh kayaknya Pet 3 ini nggak mengalami kesulitan. Tadi Pak Ustadz bahkan berada di depan karena saya pas naik ketemu Om Dwi yang juga lagi ngevlog sama teman-temannya naik ke Suroloyo pakai MTB. Pak Ustadz nyampe duluan dan saya baru aja nyampe nih. Jadi secara keseluruhan sih Pet 3 ini nggak ada masalah kalau dia itu jalannya rolling dan tidak mengandalkan kecepatan. Tapi kalau udah di track datar dan flat sih tadi katanya Pak Ustadz emang agak kesulitan buat narik di kecepatan stabil 30 km per jam tuh agak susah sepeda ini kalau di flat ya. Tapi kalau di rollingan sih nggak ada masalah. Oke, nah apa aja yang kita dapatkan dari Polygon Pet 3 ini? Polygon memproduksi beberapa jenis pet, di antaranya ada Pet 2 dan Pet 3. Nah, ini yang paling banyak dipakai di teman-teman yang mungkin mau belajar sepedaan ya. Berikutnya yang mungkin sekarang populer ada Pet E5 yang udah pakai pedalek atau bantuan pedal assist. Nah, Polygon Pet 5 ini, Pet 3 ini dia dibekali sama rem hidrolis Shimano. Kemudian shifternya menggunakan Altus 3x9 speed. Ada aksesoris tambahan. Ini handlebar zoom. Lalu forknya masih full aluminium ya. Jadi dia belum karbon. Las-lasannya masih kelihatan di situ. Lebih mirip kayak weldingnya MTB dibanding weldingnya road bike. Jadi dia masih kelihatan cukup kasar. Disc brake-nya menggunakan Shimano juga. Dengan rotornya dia pakai apa ya ini rotornya? Rotor. Oke, mungkin pakai Shimano juga. Wheelsetnya pakai Polygon, punyanya Polygon dengan bannya pakai V-Tire Speedster 700x40, jadi cukup tebal. Size sepedanya ini S. Ada 1 bidon, di sana ada 2 bidon. Lalu FD-nya pakai Altus, pedalnya pakai pedal kayak gini. Masih belum piring. Rem belakangnya juga pakai Altus Shimano. Rotornya juga Shimano. Kemudian aksesoris yang dipasang ada saddle tusik
dan seat post karbon EC90. Seat clampnya Polygon, ada pin panir di sini, dan dibekali RD-nya Altus. Oh, shifternya Altus tapi ternyata RD-nya Alivio. Jadi dia pakainya RD Alivio, setingkat lebih baik daripada Altus. Sprocketnya CSHG berapa ini? CSHG 9 ya, 209. Jadi 9 speed. Ini berarti 11. Kayaknya sih ini sekitar 1132 atau 1134. Oke, bagian weldingnya masih kayak gini, ada sambungannya juga. Cranksetnya dia pakai Pro Wheel. Ya, cranksetnya di sana ada tulisan Pro Wheel. Ada magene, sensor cadence-nya yang dipasang Pak Ustadz. Kemudian ada RD-nya Shimano Altus. Oke, jadi secara keseluruhan itu adalah Polygon P3. Warna catnya keren, ini kalem banget dan kelihatan cowok banget nih. Cocok buat di jalan raya maupun terabas. Dan menurut saya sih sepeda ini lebih recommended daripada MTB kalau trek yang kita lewat itu nggak terlalu ekstrim. Oke, tertarik untuk mencoba Polygon P3? Nah, untuk informasi Polygon P3 ini sekarang harga barunya adalah 5.250.000. Harga di pasarnya juga masih sekitaran itu. Kalau teman-teman beruntung bisa dapat harga di bawah price listnya Polygon second. Ini kemarin dapatnya slightly di atas harga pasarnya Polygon. Dapatnya second juga Pak Ustadz, karena emang barang barunya cukup langka di pasaran. Nah, saya rasa teman-teman setuju kalau saya bilang sepeda ini cukup ganteng ya. Artinya dia tuh fashionable banget. Kalau dibandingin misalnya sama MTB, kayaknya untuk trek jalanan di Jogja yang emang nggak terlalu banyak jalan yang membutuhkan shock breaker di depan, kayaknya saya lebih prefer untuk meminang mungkin si Polygon P3 ini. Dari harganya juga sebenarnya masih manageable kalau kita bandingkan mungkin kalau kita MTB Polygon ya, sama-sama Polygon itu kita bisa dapat dengan harga 5,2, itu kita mungkin bisa dapat Xtrada 5 limited edition, kayaknya harganya juga udah di atasnya itu. Dengan grup setnya yang menurut saya sudah cukup bagus juga, Altus dan Acera, sepeda ini sih worth it lah untuk coba dipertimbangkan. Mungkin bisa buat boncengin anak, dikasih penir di belakang, atau mungkin juga bisa buat sama waan sama nyonya supaya speed kita terjaga, nggak terlalu kencang. Well, menarik sekali sepedanya. Oke, dengan penggunaan disc brake-nya juga menurut saya cukup bagus, karena dia masih meskipun disc brake dia sudah menggunakan kalipernya Shimano dan juga hydraulic full. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau teman-teman suka sama videonya. Mudah-mudahan memberikan informasi buat teman-teman lain yang mungkin mempertimbangkan untuk ngambil Polygon P3 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.